Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka
يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hada binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu li dhanni ma indan nas. Hikmah kali ini sangat pendek. Judulnya, semoga kita tidak menjadi manusia yang paling bodoh, yang dalam hikam disebut dengan ajhalun nas. Bahasa yang paling gaul, bodoh ya bodoh, tapi ojo terlalu. Ini namanya ajhalun nas. Ajhalun nas utawi luwih bodoh-bodoni menungso iku man wong tarokah yang meninggalkan sopoman yakinama ing yakini perkara indahu kang tetep ing dalem sanding iman. Ditinggalkan lidzanni ma krana prasangkane terhadap perkara indan nasi ing dalem sandingi menungso. Sebodoh-bodohnya manusia yaitu orang yang meninggalkan, mengabaikan keyakinan yang sungguh ada pada dirinya karena mengikuti, menuruti zon, prasangka yang ada pada orang-orang. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini disebut manusia terbodoh. Kalau awali dari sebuah kisah yang terjadi pada saat Syekhona Khalil kecil. Suatu saat Mbah Khalil Bangkalan, kekasih Allah, guru dari para kiai-kiai sepuh yang melahirkan banyak ulama-ulama di Indonesia, saat muda seperti jenengan niki
pernah makmum pada seorang kiai. Di tengah-tengah beliau sedang makmum, tiba-tiba beliau tertawa terbahak-bahak. Ini alamnya sudah alam lain. Kalau alam fikih itu nggak boleh mengganggu sholat. Beliau tertawa sampai imam niku selesai. Selesai imamnya niku gurunya madhep pada Mbah Khalil. Siapa tadi yang ketawa? Ngacung Mbah Khalil, kula kiai. Kamu ini sholat wis gak husuk, ketawa pisan. Badhe dijewer kali guru nih. Tapi guru-guru dulu niku bijak. Begitu mau jewer tanya dulu, apa yang menyebabkan kamu ketawa? Mohon maaf kiai, saya melihat di punggung kiai itu ada wakul dan nasi serta ayam. Jadi di punggungnya itu kelihatan nasi campur ayam dalam wakul. Akhirnya gurunya bilang, subhanallah, alhamdulillah, kamu telah mengingatkan saya wahai muridku. Iya memang, saya sholat mulai takbir sampai akhir, yang saya pikirkan adalah undangan tetangga ini sebentar lagi tahlilan, kenduren, dan saya berpikir pulangnya nanti pasti dapat berkat, dan mudah-mudahan berkatnya ikannya ayam. Niki bapak-bapak, orang-orang dahulu niku paham tentang apa yang ada dalam diri kita. Lah, hikmah kita kali ini, bapak-bapak yakin terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita, bukan orang lain. Orang lain itu hanya mengira-ngira, hanya menyangka. Makanya dalam dunia usul fikih, urusan ngeten niki ada yakin, ada dhon, ada syak, ada wahan. Yakin, dhon, syak, dan wahan. Yakin itu kebenarannya 100%. Sedangkan dhon di bawahnya prasangka yang kebenarannya lebih dari 50%. Syak niku prasangka antara benar dan tidak benarnya niku sama-sama 50-50. Sedangkan wahan malah ketidakbenarannya itu lebih besar persentasenya. Tapi niki pelajaran usul fikih. Kalau keyakinan kita terhadap diri kita, gimana ya cara menyontohkan? Begini bapak-bapak, ibu-ibu. Misalnya mbak-mbak, mas-mas bilang pada saya, waduh, Pak Holik itu khusyuk sekali. Lihat itu jidatnya kan agak hitam. Wonten hitam iku lho mboten nggih? Jidatnya agak hitam, pasti dia ahli salat. Jenengan bilang begitu pada saya, niku kan dzon. Niku kan prasangka, perkiraan. Tapi yang tahu tentang diri saya adalah saya. Loh, kamu nggak tahu hitam begini karena pernah kebentuk ini, atau karena ketika sujud digosok-gosokkan ben kelihatan hitam biar kedengaran min asaris sujud, bekas-bekas sujud. Makanya hadirin hadirat, betapa indahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, manusia yang terbodoh adalah manusia yang mengabaikan keyakinan yang ada dalam dirinya hanya karena prasangka dzon yang dilemparkan oleh orang lain kepada kita. Kita tanya sekarang, bukan di asrama, bukan di Nurul Hayat, kalau mbak-mbak, mas-mas pulang ke rumahnya, subuhnya kan kadang-kadang bablas. Subuhnya tidak dilakukan dalam waktu yang pas. Terus sholatnya juga
ke susu. Itu yang kita yakini. Kalau ada orang tiba-tiba bilang pada jenengan, waduh, anak-anak Nurul Hayat itu husu, api lah. Jenengan kok terpengaruh dengan pujian ini? Padahal pujian ini bisa saja benar, bisa saja salah. Maka jenengan itu disebut ajhalun nas, orang yang paling bodoh. Contoh kecil, mbak-mbak nanti kawin. Sebenarnya Mas Azhar kalau bisa ya dikaduk-kaduk no ngono lho Mas. Ben bangun masjid ngeten. Dikaduk-kaduk no, nanti ditaruh di Kalimantan Nurul Hayat 2, ditaruh di Papua Nurul Hayat 5 gitu. Alumni Nurul Hayat. Ketika jenengan kawin mbak-mbak, suatu saat tiba-tiba jenengan kentut. Tiba-tiba suami jenengan bilang, karena banyak orang, siapa yang kentut ini? Ngawur, pas kumpul begini kentut, baunya nggak loh. Lantas jenengan bilang pelan, Mas, aku sing kentut. Apa reaksi spontan dari suamimu? Masya Allah mbak, makanya wanginya minta ampun. Kalau jenengan terpengaruh oleh pujian yang mengatakan bahwa kentut jenengan itu wangi, melupakan oh ya nek ngono besok tak kentut lagi, itu jenengan namanya ajhalun nas. Wong nyata-nyata kentutnya itu bau, dibilang wangi, itu sebenarnya bukan muji tapi ngenyek. Jadi kalau ada orang bilang pada kita, jenengan itu ikhlasnya, padahal kita tahu kalau kita itu belum ikhlas, maka sebenarnya orang itu ngenyek kita. Kalau orang bilang pada kita, husuknya sampean, padahal kita tahu bahwa kita nggak pernah husuk, maka orang itu sebenarnya bukan memuji kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu terpedaya, terpengaruh oleh pujian orang itu, sehingga menjadikan amal kita bukan lagi untuk Allah, tapi untuk pujian manusia. Makanya tengriku wonten tulisan, yang yakin engkau ketahui, yaitu kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa yang telah dilakukan, atau kerendahan akhlak dan kelemahan iman kita sendiri. Niki yang kita yakini. Sedangkan persangkaan orang lain yang mengira baik pada kita, itu karena orang itu bodoh dan tidak mengetahui apa di balik tirai yang tertutup dalam fantasi lahir yang baik itu. Karena itu, jika ia tidak sadar diri terhadap sesuatu yang ia yakini itu, karena menurutkan perkiraan orang lain, maka nyata ia sebodoh-bodohnya manusia. Hadirin, biasanya dalam kehidupan orang seperti kulo kali panjenengan, melihat orang lain itu justru melihat dari sisi kekurangan, sedangkan melihat diri kita biasanya dari sisi kelebihan. Padahal seharusnya dibalik, kalau kita melihat diri kita, lihatlah dari sisi kekurangan karena kita yakin tentang itu. Tapi kalau lihat orang, maka lihatlah dari sisi positifnya. Kenapa dalam keluarga kadang-kadang ada perceraian, kadang-kadang ada pembinaan keluarga yang gagal? Karena orang-orang itu melihat pasangannya dari sisi kekurangannya, bukan dari sisi kelebihannya. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kebetulan saat ini adalah malam bulan Isra wal Mi'raj. Maka untuk kali ini kita akan melakukan koreksi muhasabah terhadap solat kita masing-masing.
Dalam dunia tasawuf, jadi kalau misalnya kulo bilang pada jenengan, wah mas itu kalau sholat khusyuk sekali, wapi sekali. Karena saya melihat dari gerakannya. Allahu Akbar, diukur, lurus enggak ya? Oh, lurus. Allahu Akbar, kemudian diputar-putar, makmum ini ku madhab nopo niku diputer-puter, habis itu ditaruh sebelah pinggir sampai sikutnya nyikut koncone gitu. Cerek. Habis itu wis koyok-koyok husuk. Itu kan kelihatan zahir. Padahal dalam dunia tasawuf, salat niku terbagi 4 kategori. Pertama, salat ma'al ghaflah. As-salatu ma'al ghaflah. Yang kedua, as-salatu ma'al yaqdhah. Yang ketiga, as-salatu ma'al hudur. Yang terakhir, as-salatu ma'al ghaibah. Lihat, mari kita lihat salat kita posisinya di mana. Sebab kulo tadi pagi niku ngaji tafsir kali anak-anak menemukan ayat yang sangat indah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Nanti diulangi lagi, alladzina hum ala salatihim yuhafidun. Bagaimana salat yang disebut dengan Rabbi ja'alni muqimas shalah? Sebab salat niku ada satu salat ma'al ghaflah. Soal ma'al ghaflah niki ngeten. Ketika dia Allahu Akbar, mulai dari takbir sampai salam lupa Allah. Yang diingat selain Allah. Allahu Akbar, aduh sandal rek ditaruh di depan, padahal baru beli, jangan-jangan nanti pulang hilang. Aduh jemuran belum, aduh masakan belum dimatikan, dan seterusnya. Mulai dari awal sampai akhir dia tidak ingat sekali sama Allah. Niki namanya salatnya ma'al ghaflah. Salat ini sebenarnya disindir dalam ayat Khamar, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Kadang-kadang orang itu salatnya mabuk, salatnya dalam kondisi mendem. Ukuran mabuk itu kalau dulu itu karena khamar, tapi untuk urusan salat ukuran mabuk itu adalah hatta ta'lamu ma taquluna. Kalau orang-orang itu tidak paham, tidak sadar dengan apa yang dia katakan, maka itu namanya salat dalam kondisi mabuk. Niki namanya dalam tasawuf disebut as-salatu ma'al ghaflah. Yang kedua, as-salatu ma'al yaqdhah. Yaqdhah niki bahasa pesantrennya ngelilir. Ngelilir kemudian tidur lagi, ngelilir tidur lagi. Niki namanya yaqdhah. Lah salat kados ngeten niki, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah tengah-tengah salat, kadang-kadang khusyuk, tiba-tiba juga tidak khusyuk. Jadi khusyuk enggak, khusyuk enggak, khusyuk enggak. Niki namanya salatnya ngelilir. Terbangun tertidur, terbangun tertidur, niku namanya ma'al yaqdhah. Yang ketiga, tingkatan orang salat niku adalah ma'al khudur. Khudur niku hadir, karena hatinya ketika dia salat hadir, ingat Allah mulai awal sampai akhir. Yang terakhir adalah as-salatu ma'al ghaibah. Salatnya itu sudah hilang, dirinya hilang, yang lain-lain hilang,
dalam pandangannya hanya ada Allah. Salat pertama dan yang kedua niku disebut dengan mutlakus salat. Salat ala kadarnya yang disebut dengan fi'lus salat. Sedangkan yang ketiga dan yang keempat nikilah yang disebut dengan hakikatus salat. Dalam bahasa tasawufnya disebut dengan iqamatus shalah. Salat yang model ketiga dan keempat inilah yang akan memunculkan hikmah, di antaranya tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sedangkan salat yang pertama dan yang kedua itu hanya salat menggugurkan kewajiban. Sekarang panjenengan sakit menjawab apabila ada orang bertanya, loh orang itu kan salat, tapi kenapa kok masih korupsi? Bukankah Allah dawuh primpun? Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Betul orang itu salat, tapi lihat di mana tingkatan salatnya orang itu. Kira-kira mas-mas yakin yang di mana salat jenengan? Yang pertama, kalau yang pertama janganlah, mulai dari awal sampai akhir gak ingat belas. Itu namanya mau sekedar olahraga namanya itu. Biasanya yang begini ini kalau makmum, Allahu Akbar, tahu-tahu lo kok wis salam. Ini namanya salat ma'al ghaflah. Lah salat seperti ini tidak akan mampu membawa pelakunya tanha anil fakhsya'i wal munkar. Padahal Kanjeng Nabi pernah dawuh, malam tanhahu salatahu anil fakhsya'i wal munkar lam yazid minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari fakhsya dan mungkar, maka orang itu sebenarnya tidak tambah dekat pada Allah, malah tambah jauh dari Allah. Sengaja kulo ingin membahas niki karena kebetulan bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan salat. Setiap Rasulullah masuk di bulan Rajab, hadisnya niku kana idza dakhala Rajab yaqul Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kalau habis itu mbak-mbak redaksinya pakai kana, itu biasanya perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi perbuatan yang rutin, menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan Rasulullah kalau masuk bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kemudian oleh kawan-kawan, oleh anak-anak kecil, karena hebatnya mbah-mbah kita, kemudian doa ini dilakukan menjadi Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan perkenankan kami untuk sampai pada bulan Ramadan. Kenapa 3 bulan ini dirangkum oleh Rasulullah dalam sebuah bait doanya? Karena memang 3 bulan berturut-turut ini Kanjeng Nabi dawuh, Rajab niku syahrullah, Sya'ban itu adalah syahri, bulan saya, sedangkan Ramadan syahru ummati. Dalam redaksi yang lain, Rajab niku disebut dengan syahruz zar'i, bulan nanam, sedangkan Sya'ban disebut syahrus syaki, bulan nyiram,
Sedangkan Ramadan disebut dengan syahrul hasad, bulan panen. Logikanya orang nggak mungkin panen apabila dia tidak nanam. Nanam saja tanpa disiram bisa saja gagal. Maka kalau orang itu ingin sukses Ramadannya, persiapannya harus dimulai sejak bulan Rajab. Makanya Rasulullah ngajari kita umatnya, ya Allah berkahi. Berkahi itu kan tambahkan kebaikan, tambahkan kebaikan, tambahkan kebaikan pada kami di bulan Rajab. Tambahkan kebaikan-kebaikan pada kami di bulan Sya'ban, dan tambahkan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dalam hadis baginda Nabi juga menyampaikan bahwa Rajab niku syahrul istighfar, Sya'ban syahrus sholawat, sedangkan Ramadan syahrul Quran. Biasanya orang niku ngatah-ngatahaken istighfar di bulan Rajab, ngatah-ngatahaken sholawat di bulan Sya'ban, dan ngatah-ngatahaken maos Quran di bulan Ramadan. Hanya saja kadang-kadang sakniki-niki orang ngoten niku maos istighfar masih digugat, hadisnya dhaif. Puasa Rajab, lapo sampean puasa Rajab, wong hadisnya dhaif. Wis, sekarang niki tambah banyak orang pinter, tambah bingung bapak-bapak. Ada anak yang saking bingungnya akhirnya ninggal sholat subuh. Ketika ditanya oleh bapaknya, kenapa kamu enggak sholat subuh? Bingung bah. Bingung kenapa? Kata abah disuruh kunut. Kata guru saya di sekolah enggak boleh kunut. Daripada saya melanggar semuanya, lebih baik saya enggak usah sholat subuh. Ben gak sholat pisan nih. Ini gara-gara terlalu banyak debat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tidak akan berbicara itu. Monggo sarang-sarang banyak menanam di bulan Rajab. Kebaikan apa saja yang bisa bapak-bapak lakukan, monggo. Lah hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali yang berkaitan dengan bulan Rajab, tapi kita nanti akhirkan itu. Kita mencoba sekarang membaca satu ayat di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kejadian Isra wal Mi'raj niki terjadi sebelum Nabi hijrah. Ada yang berpendapat 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Suatu saat ketika Kanjeng Nabi mengalami kesusahan yang luar biasa, niki namanya sifat basyariyahnya Nabi. Nabi Muhammad itu tetap manusia. Ketika istri yang sangat dicintai yang bernama Khadijah bintah Huwailid kapundhut, Nabi itu seakan-akan kehilangan satu kakinya. Karena perempuan ini betul-betul perempuan yang luar biasa. Kalau kita menengok sejarah, ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, beliau menggigil ketakutan karena penampakan Jibril yang betul-betul menakutkan. Jibril niku tampak dalam bentuk yang besar menutupi bumi niki. Akhirnya Nabi ketakutan. Kemudian memaksa Nabi untuk membaca Iqra, Iqra, Iqra sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pulanglah Kanjeng Nabi dalam kondisi nopo niki nervous, dalam kondisi yang sangat ketakutan. Bagaimana peran istri? Lihat, Khadijah bukan justru malah mengecilkan hati Nabi. Khadijah justru memupuk semangat Nabi. Wahai suamiku, enggak perlu susah, enggak perlu sedih, enggak mungkin Allah menjadikan kamu susah. Sebab engkau adalah orang yang ahli silaturahim, engkau adalah orang yang ahli menghormati tamu. Semua kebaikan Rasulullah niku disebut. Akhirnya Rasulullah menjadi bangkit semangatnya. Ini mbak, istri yang bagus.
Begitu suaminya gagal bisnis, nggak usah pancen kop. Nggak apa-apa mas, gagal itu namanya permulaan dari sukses. Orang ada sukses pasti diawali dengan gagal. Saya tetap setia kok walaupun sampean gagal. Oh semangat suaminya. Belum apa-apa suaminya sudah ditunggu di depan rumah berkaca pinggang. Istri yang begini mungkin nanti ketika meninggal nggak akan membuat suaminya menangis. Begitu Khadijah wafat, Kanjeng Nabi niku susah. Jadi niki sunnah niki. Kalau ada istri meninggal, suami susah niku sunnah, bukan bid'ah. Justru kalau nggak menangis itu jangan-jangan ada apa-apa ini kalau nggak nangis. Belum selesai kesedihan baginda Rasul, pamanda beliau yang membela lahir batin beliau juga wafat. Sehingga tahun diku disebut dengan Amul Huzn. Begitu beliau pergi ke Taif, terjadi penolakan yang luar biasa. Kesusahan seperti ini menjadikan kita Rasulullah susah dalam berjuang. Lah ketika kondisi kejiwaan seperti ini, maka perlu ada rihlah. Akhirnya Rasulullah diwisatakan. Makanya niki perlu wisata. Kadang-kadang anak-anak yang ngafal Quran ini 1 tahun sekali diajak wisata kemana gitu ya Mbak, setuju ya? Setuju. Kemana gitu. Suami istri kadang-kadang sepaneng, kadang-kadang suatu saat perlu ke hotel berdua, perlu renang berdua dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya wisata. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Isra dan Mi'raj Rasul itu kok nggak langsung saja ke atas? Masih mampir-mampir. Ternyata mampir-mampir itu butuh dalam Islam. Begitu Rasulullah tidur bersama Hamzah, tidur bersama Ja'far bin Abi Thalib, tengah malam itu Rasulullah dibedah. Singkat cerita Rasulullah dibersihkan karena ketika beliau akan sowan kepada Zat yang Maha Suci, beliau pun tidak boleh ada setitik kotoran yang ada di dalam hatinya. Begitu Rasulullah singkat cerita Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di suatu tempat Rasulullah disuruh berhenti oleh malaikat Jibril. Ya Rasul, berhenti, turun, sholat dan berdoa. Akhirnya Rasulullah turun, sholat dan berdoa. Setelah berdoa, Rasulullah baru bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa kamu menyuruh saya sholat di sini? Kenapa kamu menyuruh saya berdoa di sini? Dalam dunia tasawuf, kalau guru kita sudah menyuruh, tidak boleh kita membantah, apalagi bertanya. Mas, poso ya Rajab. Kenging nopo poso Rajab? Pun didalili poso Rajab. Niki namanya kurang ajar niki namanya. Gak boleh begitu itu, lakoni saja. Jangan, kalau sampean bertanya seperti itu seakan-akan meragukan kapasitas guru jenengan. Lakoni saja, kemudian setelah melakukan baru bertanya. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa saya disuruh sholat di sini? Kenapa saya disuruh berdoa di sini? Ketahuilah Muhammad, itu tempat namanya Thaibah. Disitulah kamu kelak akan hijrah, dan disitulah kamu kelak akan mendirikan masjid, dan disitu pula lah kelak kamu akan dimakamkan, dikebumikan. Berarti desain itu sudah dibocorkan oleh malaikat Jibril bahwa suatu saat Nabi akan pindah ke Madinah. Berangkat lagi pakai buruk, kemudian berhenti lagi, disuruh berhenti. Sekarang kamu berhenti, sholat dan berdoa. Kemudian setelah melakukan niku, baru Nabi bertanya, kalau ini kenapa saya disuruh berhenti dan disuruh berdoa? Ini tempat namanya Tursina. Dalam Al-Quran, wattini wazzaitun waturisinin. Tempat nopo nih Jibril? Disinilah dulu Nabiullah Musa alaihissalam berdialog langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang ketiga, Rasulullah disuruh berhenti lagi, disuruh sholat, disuruh berdoa. Setelah berdoa Rasulullah tanya, kalau niki nopo Bril? Kalau ini namanya Baitul Lahmi. Nopo niku bahasanya kita itu Bethlehem.
Karena di sini Isa dilahirkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tempat-tempat bersejarah begini ini dikunjungi oleh Rasul dalam tradisi Isra niku sebuah simbol bahwa Rasulullah niku pewaris nabi-nabi sebelumnya, bahwa risalah Rasulullah niku penyempurna terhadap risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya, dan bahwa nabi niku adalah pewaris terhadap tempat-tempat itu. Niku namanya. Kemudian jalan lagi, setelah jalan di suatu tempat Rasulullah mencium aroma yang sangat harum, harum betul. Begitu ini Rasulullah yang memulai, ya Jibril, kok harum sekali tempat ini. Kemudian Jibril mengatakan, di sini seorang perempuan yang luar biasa meninggal, namanya Masyitoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ingin memperpanjang kulo, mari kita lihat redaksinya. Subhanalladzi asra. Setiap ayat yang diawali dengan kata-kata tasbih itu di samping enak didengar, meresap ke dalam hati, biasanya apa yang akan diterangkan itu adalah kejadian yang luar biasa, yang penangkapannya tidak hanya melalui akal, tapi dominan oleh hati. Jadi kejadian Isra wal Mi'raj itu adalah ranahnya adalah ranah keimanan. Karenanya Allah dawuh subhana. Yang kedua, kata-kata asra, mengisrokan, berarti dalam kejadian Isra itu Nabi pasif, yang aktif adalah Allah. Kalau Allah yang memperjalankan, maka sesuatu yang mustahil pun pasti bisa terjadi karena diperjalankan. Contoh yang sering disampaikan oleh para kiai-kiai sepuh itu seperti panjenengan pergi misalnya ke Jombang. Jam 7 berangkat ke Jombang, jam 7 malam sudah balik lagi ke Nurul Hayat. Kata sekolah mangke balik langsung. Misalnya dalam perjalanan niki ada nopo niku ada semut yang ikut di mobil saya. Begitu pulang semut itu turun dari mobil saya, dia bilang kepada kawan-kawannya, "Hei kawan-kawan, saya baru saja dari tempat yang sangat indah namanya Nurul Hayat." Kata kawan-kawannya, stres yo stres mood, tapi ojo keterlaluan. Wong kamu merangkak jalan seperti itu malah bisa dalam beberapa jam bolak-balik dari Jombang Nurul Hayat balik lagi ke Jombang. Semut itu cerdas. Kamu mau tanya apa? Kamu ingin tanya tentang Nurul Hayat? Oke, tanyakan. Nurul Hayat itu pintunya begini, catnya begini, resepsionisnya begini, yang duduk di resepsionis itu namanya ini. Diterangkan semua kali semut. Begitu ditanyakan, ditelepon ke semut yang ada di Nurul Hayat, betul enggak seperti ini Nurul Hayat? Betul. Nah, ini namanya luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau kamu memang betul-betul Isra ke Masjidil Aqsa, terangkan pada saya tentang Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah dengan detail mampu menerangkan. Niki namanya mengakal Isra Mi'raj. Sampai jumlah jendelanya Nabi paham. Bahkan Nabi di tengah perjalanan ketemu dengan kafilah yang salah satu kambingnya lari, itu diterangkan. Dan itu semua terjadi betul. Ini namanya asra. Peran Allah sangat dominan di sini. Yang kedua, bi'abdihi. Kata-kata bi'abdihi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, umatnya Nabi Isa niku terlalu. Sebentar lagi kita akan ada bulan depan mungkin kenaikan Isa Al-Masih. Begitu Isa berrafa'ahullah, diangkat oleh Allah, malah justru umatnya itu yang nggak kuat. Sehingga karena ini kejadian luar biasa, Isa diangkat, maka Isa harus menempati tempat yang istimewa sehingga mereka menuhankan Isa. Kita umat Nabi Muhammad tidak mungkin menuhankan Nabi Muhammad sebab ayatnya disebut dengan kata-kata bi'abdihi. Budaknya Allah, kawulanya Allah. Pelajaran yang lain mengajarkan kepada kita, setinggi apapun prestasi kita,
tapi kita tetap harus memijakkan kaki kita di tanah dalam bumi tawadu. Sehingga kita lihat di awal-awal hikam, idfin wujudaka fi ardil humul. Niki bapak-bapak. Yang ketiga adalah lailan malam. Mungkin mas-mas lebih paham kenapa harus berjalan malam, kok enggak berjalan siang. Biasanya waktu yang indah itu adalah waktu malam. Nulis surat di tengah teriknya matahari, enggak enak. Waktu yang paling indah itu adalah waktu malam, dan perjalanan itu biasanya cepat, udaranya sejuk. Bukan hanya itu, tapi malam itu jadikan senjata, malam itu jadikan tunggangan kalau kita ingin mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam sejarah, masjid yang istimewa itu hanya Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain tiga masjid ini, la tushaddur rihal illa ala salasati masajid. Salasati masajid itu Masjid Adil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu, status masjid niku sama. Jenengan sholat di Masjid Akbar dengan sholat di Masjid Ampel dengan sholat di masjid samping rumahnya sama. Bedanya paling sana ada AC-nya, di samping rumahnya nggak ada AC-nya. Bedanya biasanya Masjid Akbar itu imamnya agak enak suaranya, sedangkan masjid di samping rumah jenengan ya ala kadarnya. Tapi derajatnya masjid niki sama. Yang beda hanya Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah diisrakan ke Masjidil Aqsa? Di samping sebagai bukti sejarah, ini sebenarnya isyarat Al-Quran bahwa Masjidil Aqsa ini miliknya orang Islam dan harus dipertahankan sekuat tenaga. Sehingga Allah berkenan memberi sifat allazi barakna haulah. Sekelilingnya itu diberkahi. Ini artinya kalau kita mau mencari tempat, carilah tempat yang sekelilingnya barokah. Bahasanya sekelilingnya saja barokah, apalagi Masjidil Aqsa-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, kula percepat, linuriyahu min ayatina. Ternyata tujuan yang paling utama dalam Isra wal Mi'raj itu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bahasa Nurul Hayatnya begini, Muhammad, kamu enggak usah susah, kamu enggak usah sedih, kamu kehilangan istri, tenang saja. Kamu kehilangan pelindung, tenang saja. Karena sayalah yang menjadi pelindung sebenarnya kamu. Coba kamu lihat, memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menaikkan kamu ke tempat yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, saya bisa. Apalagi hanya menundukkan orang-orang kafir Quraisy. Begitu kejadian Isra wal Mi'raj itu selesai, kokohlah pribadi baginda Rasul. Karena Rasulullah paham, innahu huwas sami'ul basir. Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah. Sebab Allah punya sifat sami, Allah punya sifat basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Oleh karena Allah mendengar, oleh karena Allah melihat, maka pasti Allah akan menolong baginda Rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai akhir dari pertemuan niki, kula berharap kita kembali kepada zaman mbah-mbah kita. Tidak perlu terlalu banyak berdiskusi. Sebab kula ngaji niku Ustaz kemarin
langsung diprotes. Ustaz, dalilnya puasa Rajab itu kan dhaif. Ngapain sampean kok puasa Rajab? Bingung kulon jawabnya. Jawab kulon namung sederhana, dhaif tapi hadis. Paham nggih? Walaupun dhaif tapi hadis, dibandingkan sahih tapi ucapan sampean. Kita kembali kepada hikam. Allah Maha tahu bahwa watak dasar kula kali panjenengan niku pembosan. Allah tahu bahwa watak kula kali panjenengan niku bosanan. Jenengan misalnya punya istri, begitu saja yang dipakai, hitam, kalau enggak hitam putih itu terus. Bosan enggak, Pak? Bosan. Gayanya monoton. Jadi nggak enak ngomong begini. Jadi ingat kiai saya istrinya satu tapi rasa 4, daripada istrinya 4 rasa 1. Ini namanya istri yang kreatif, paham bahwa suami itu pembosan. Sate itu enak, tapi kalau terus dihidangkan setiap hari bosen. Makanya Allah paham bahwa panjenengan niki pembosan. Oleh karena paham, Allah membuat ibadah niku berwarna-warna, bermacam-macam. Anak-anak pegang Quran terus mungkin bosan. Maka ketika sedang bosan, jenuh, pegang tasbih, sholawat. Ini diutus sholawatan terus semalam suntuk, bosan. Makanya diutus zikir yang lain. Kalau sholat terus bosan, maka ada puasa. Jadi aneka macam menu ibadah niki hidangan dari Allah. Barangkali suatu saat kita bosan terhadap menu yang satu, maka silahkan pindah ke menu yang lain. Bukan untuk dicaci menu ini. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, perbanyak menanam di bulan Rajab. Napa mawon yang bisa ditanam silahkan. Jenengan ingin puasa sunnah nggih monggo, jenengan ingin puasa napa niku ingin sedekah nggih monggo. Hanya saja yang salah paham, kalau melihat dialognya kawan-kawan yang masih mahasiswa itu, wes aku gak poso Ramadan, lapo saya sudah puasa Rajab. Sebab puasa Rajab itu sama seperti puasa 1 tahun. Sama seperti, itu bukan persis. Kawan-kawan yang haji, itu biasanya para pejabat itu ngayem-ngayem hatinya jamaah yang jauh tempatnya itu begini caranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ndak perlu ngoyo sholat di Masjidil Haram ataupun sholat di maktab, itu sama pahalanya karena sama-sama tanah haram. Iya sama, misalnya dapat 100 sama-sama dapat 100, sama-sama dapat 1000 ya dapat 1000, sama-sama dapat 10.000 dapat 10.000. Tapi yang 10.000 di dalam masjid itu besar-besar. Sedangkan yang di luar masjid itu kecil-kecil walaupun jumlahnya sama. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saking sayangnya Allah pada kita, Allah membuat puasa niku macam-macam. Ada puasa yang datang niku harian, yang kita sebut dengan istilah puasa Daud. Ada mas-mas puasa itu yang datang mingguan, yang kita kenal dengan istilah puasa Senin Kamis. Ada puasa yang datangnya bulanan, bukan datang bulan, datangnya bulanan. Niku kita kenal dengan istilah Ayyamul Bid. Ada puasa sunnah yang datangnya tahunan, seperti puasa Arafah, Tarwiyah, Rajab, dan lain sebagainya. Ada satu kisah yang disampaikan oleh sahabat Tsauban radhiyallahu anhu.
Sauban niki adalah sahabat Rasul yang menjadi penyebab turunnya ayat wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini turun berkaitan dengan Sauban. Suatu saat Sauban niku pernah beliau menyampaikan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam famararna ma'an nabi, kami pernah bersama dengan kanjeng Nabi, kemudian kami bersama lewat dengan kanjeng Nabi di sebuah kuburan. Nabi lewat di sebuah kuburan, tiba-tiba fawaqafa Rasulullah berhenti di kuburan itu. Kemudian fabaka bukaan syadidan, beliau nangis dengan tangisan yang amat sangat. Ini berarti betapa Rasulullah itu perasaannya sangat lembut, perasaannya sangat sensitif, karena beliau nangisan. Begitu nangis, tiba-tiba beliau berdoa. Selesai berdoa, saya menyaksikan kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya niki, saya penasaran. Akhirnya saya bertanya pada baginda Rasul, ya Rasulullah, lima bakaita, kenapa panjenengan menangis? Kemudian kanjeng Nabi menjawab, ketahuilah wahai Sauban, bahwa ahli kubur di sini ini sedang disiksa oleh Allah. Makanya biasanya Wak Mudin niku mengatakan, ketahuilah wahai orang yang sudah mati, bahwa siksa kubur itu adalah hak. Soal mungkar nakir itu adalah hak. Dan ternyata betul siksa kubur itu ada. Kemudian saya berdoa agar orang di dalamnya diringankan. Niki Rasulullah mendoakan, Rasulullah nangis dan mendoakan agar ahli kubur itu diringankan siksaannya. Kemudian setelah itu Rasulullah memberi pelajaran pada saya, kata Sauban, ya Sauban, seandainya dulu orang-orang yang ada dalam kubur ini mau puasa 1 hari di bulan Rajab, mau sholat lail 1 malam di bulan Rajab, maka niscaya mereka tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Niki namanya fadilah puasa dan sholat di bulan Rajab. Kemudian saya bertanya penasaran, apakah apakah puasa 1 hari dengan sholat 1 malam, ini kan minimalis, bukan berarti hanya 1 hari. Kalau saya tawarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, enak boleh puasa 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari, boleh 4 hari, kira-kira yang diambil yang mana? Bapak-bapak pasti sama dengan saya, setujunya 1 hari. Tapi kalau ibu-ibu biasanya lebih seneng puasa, karena memang kita itu urusan ibadah niku minimalis, karena memang rumahnya minimalis, sedekahnya nggih minimalis, istighfarnya minimalis, pokoknya semuanya serba minimalis. Nggak apa-apa, yang penting punya rumah walaupun minimalis daripada nggak punya rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian kanjeng Nabi dawuh, ya Sauban, ketahuilah bahwa puasa 1 hari, sholat 1 malam, itu nilainya sama seperti berpuasa 1 tahun. Tapi ingat, dalam redaksi rentetan hadis itu, yabtaghi bihima wajhallah. Puasa yang ia lakukan, sholat malam yang ia lakukan, itu semata-mata hanya ingin mencari ridhonya Allah. Hadis-hadis kados ngeten niki bapak-bapak sebenarnya adalah hadis motivasi. Kulo ngaji punya rutinan di Tuban, di Pak Bupati niku. Tiba-tiba Pak Bupati niku bisiki kulo ngeten, Gus, karena dulu anaknya yang pertama niku mondok dipasrahaken kulo, maka jadi akrab. Gus, orang-orang di Tuban ini inginnya itu yang praktis. Praktis pripun Pak Huda?
kalau jenengan mau berbicara sholat duha, maka terangkan apa keutamaan sholat duha. Kalau jenengan ingin menerangkan tentang puasa sunnah Senin Kamis, maka beri motivasi mereka bahwa orang yang puasa Senin Kamis itu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Lah bapak-bapak, niku boten nopo-nopo kalau di awal. Tapi kalau kawan-kawan saya yang biasa ngaji hikam, kok ibadahnya hanya karena ingin dapat seperti itu, jangan-jangan sholatnya itu ma'al ghaflah, puasanya ma'al ghaflah. Allahu Akbar. Wah, rezeki lancar. Wah, istri manut. Wah, anak soleh. Yang diingat bukan Allahnya, yang diingat adalah janji Allahnya. Pokoknya sampean kalau nanti sholat akan saya kasih ini, yang ngasih itu justru dilupakan, malah yang diingat yang dijanjikan. Sholat seperti ini adalah sholat ma'al ghaflah. Kadang-kadang kulo kali panjenengan itu semangat sholatnya, sholat malam kuat wiritannya karena punya masalah. Wiritannya ini bukan ya betaghi bihima wajah Allah. Kenapa panjenengan wiritan? Ben katut dia semar misem, semar mendem. Awain delok aku koyok Nabi Yusuf. Wah, niki namanya ma'al ghaflah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kula kinten ini yang bisa kita sampaikan sebagai bahan renungan kita. Alhamdulillah kita oleh Allah ditakdir masuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini mari kita sama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak istighfar, banyak sayyidul istighfar. Silahkan, semoga Rajab ini betul-betul menjadi barokah bagi kita, bagi keluarga kita, dan Rajab membawa berkah kepada keluarga besar Nurul Hayat. Amin, Allahumma amin. Yang Al-Haris Al-Muhasibi, seorang hakim dipuji, niku senengan, silahkan baca sendiri, karena insya Allah tanpa diterangkan niku sudah bisa dipahami. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. A'inna ala siyam, ala al-qiyam, ala tilawatil Qur'an, ala hifdzil lisan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.